Berarti emang luas juga nih Bib perkara kayak beginian. Oh iya. Makanya Luas, iya. Jangan sembarangan yang ini belum yang. Tapi ini kalau masalah-masalah begini, kalau perempuan nggak tahu diem aja udah. Ya, nonton YouTube begini jadi tahu. Kita jadi khawatir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita ngobrol-ngobrol santai di Majelis Garasi Official. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Siapa beliau? Yaitu Habib Ahmad bin Smith. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gimana Habib, sehat Habib? Alhamdulillah. Perjalanan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Kiki sehat. Alhamdulillah Habib. Syahrul Mubarak alaina wa alaikum. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan Mubarak insyaallah. Alaina wa alaikum. Keberkahan buat kita semua. Sebentar lagi kita akan mendatang bulan Ramadan Habib ya. Bulan suci Ramadan. Ini nih Habib Ahmad bin Smith ini adalah salah satu daripada tolabah Habib Zain bin Ibrahim Smith, betul ya Habib ya? Alhamdulillah. Beliau ini juga salah satu sahabat daripada guru kita nih, Ustadz Haji Ahmad Fauzi Sodri. Gini nih Bib, jadi kita kan lagi ngobrol-ngobrol santai aja nih Bib nih. Nah kebetulan Habib kita dengar dari Ustadz Fauzi, wah ini Habib Ahmad nih, fagih nih kalau soal begitu-gituan nih, makanya kita ngundang Habib udah kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah Habib udah bisa datang kemari, bagi-bagi ilmu buat kita, mudah-mudahan manfaat nih Bib ya. Amin insyaallah manfaat buat kita semua. Iya, gini nih Bib, gini mau nanya nih Bib, gimana sih Bib hukumnya nih Bib, istri atau suami yang suka marahin nih pasangannya nih? Atau misalkan istrinya suka ngoceh-ngoceh sama suaminya tuh gitu, Bib. Atau kebalikannya, yang bisa jadi suaminya suka ngomelin istri. Bagaimana sih hukum, Bib? Ya ini suatu masalah yang lumrah terjadi di rumah tangga ya. Iya, saling marah, saling tengkar itu kan. Bahkan orang bilang kan namanya pertengkaran itu dalam rumah tangga sebagai bumbu rumah tangga. Gitu. Masya Allah. Nah sekarang masalah marah ini Rasulullah SAW ketika datang seseorang menghadap baginda Rasulullah SAW dan meminta wasiat, qala ausini, ya Rasulullah berikanlah aku wasiat. Qala la taghdab. Ya. Apa yang dikasih wasiat sama Rasulullah buat orang tersebut? La taghdab, janganlah kamu marah. Faraddahu miraran faqala la taghdab. Kemudian diulangi lagi, ausini ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, la taghdab, janganlah marah. Yang ketiga kali, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Jadi wasiat Rasulullah, jangan marah. Ya, karena marah ini al-ghadab minasyaitan. Ya, wa syaitan minan nar. Idza ghadiba ahadukum fatfiha bil ma'. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya marah ini sumbernya adalah setan. Gitu. Ya. Dan setan diciptakan dari api. Jadi kalau seseorang dari kalian marah, kata Rasulullah, maka hendaknya dia padamkan kemarahan itu dengan air. Artinya apakah dia itu mandi atau dia berwudu gitu ya. Untuk mengusir daripada setan yang sedang mempengaruhinya. Nah, jadi amarah begitu Bib, amarah diadamin dengan wudu atau kita juga mandi lah gitu ya. Agar hilang itu amarah. Agar hilang, dia bisa meredamkan itu ya Bib. Nah, masalah suami istri, istri memarahi suami, kan gitu. Atau sebaliknya, suami memarahi istri. Ini ya zaman Rasul SAW ada seorang yang menikah.
yang bernama Abu Talha, sahabat Rasulullah SAW. Oh, ya Allah. Abu Talha namanya marah, ini pasti orang pasti marah gitu ya. Ya, manustuqliba falam yaghdab fahuwa himar. Wah, kalau nggak punya marah. Kalau orang yang misalkan dia tidak ada marahnya gitu ya, sekalipun sudah dipancing-pancing dia nggak marah-marah, itu himar kan gitu ya. Koda yang nggak ada marah, pasti semua pasti ada marah kan gitu. Abu Talha ini berkata kepada istrinya, dia pengantin baru. Ya. Kalau kamu idza ghadibtu fa anti taskutin. Kalau aku sedang marah engkau diam. Ya. Dan kalau kamu marah, aku akan diam. Itu salah satu resepnya juga biar jadi jangan dua-duanya ini marah. Suami marah, istri marah, jadinya ribut. Nah itulah. Nggak ketemu deh tuh. Nah itulah yang paling disukai oleh setan. Setan demen banget. Ada setan yang khusus spesialis tuh untuk ya menghancurkan rumah tangga suami istri. Masya Allah. Ya, itulah tempatnya. Jadi kalau kamu marah, kamu silahkan marah, namanya perempuan. Hatta ya sekalipun istri Rasulullah SAW biasa ada begitu ya, marah kan gitu ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, waktu ada seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengantarkan makanan ya dari istri Rasulullah yang lain ke rumah Sayyidah Aisyah kan gitu. Padahal ini bukan jatahnya beliau, bukan waktunya, tapi dia ngirim makanan kan gitu untuk Rasulullah SAW. Ya, lagi dibawa sama Sayyidina Anas bin Malik, ditepak, jatuh kan gitu. Ya, piringnya ditepak, jatuh makanannya. Ya, Rasulullah nggak marah. Gharat ummuk, kata Rasulullah. Ibumu cemburu. Gitu ya kan. Istri Rasulullah ini adalah ummahatul mukminin. Istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Gharat ummuk, udah gitu aja. Ya. Hakata banyak sekali ya di rumah tangga Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Aisyah marah, Rasulullah adem gitu. Ketika Rasulullah sedang marah, Sayyidah Aisyah juga tahu nih Rasulullah nih lagi wajahnya lagi marah. Jadi saling mengerti aja nih Beb ya. Laki itu resepnya begitu, jangan api dibalas dengan api gitu ya, tambah berkobar. Jadi kalau misalkan istri lagi marah, suami ademin. Adem aja kan gitu. Kalau misalkan nggak bisa adem, udah lebih baik keluar rumah deh. Tinggalin. Cabut dulu deh gitu ya. Nongki-nongki set. Ya nongki-nongki atau ya. Gitu, nongkrong di mana dulu ke rumah teman kan gitu kan ya. Ngopi di rumah teman kan gitu kan. Insyaallah. Cuman kalau malam-malam repot juga, malam-malam keluar ke rumah teman. Enggak, berantem sama bini malam-malam mau keluar kemana? Enggak ke rumah teman mau tembang ngopi, orangnya udah tidur. Ya. Nggak taunya dia keluar juga lagi sama. Amanya lagi. Katanya lo ngapa keluar biasa, lo ngapa keluarnya sama lo begitu. Sama ya. Dulu ada seorang wali, Sayyidina Ali Al-Khawas ini, guru daripada Imam Sya'rani. Ini orang luar biasa ya, orang sangat dihormati. Ya. Panutan di masyarakat. Suatu ketika murid-muridnya biasa datang nih, setiap salat subuh, sebelum subuh udah datang murid-muridnya semuanya. Mau ngaji sama beliau nih. Suatu ketika muridnya datang, dia lagi tidur di teras. Bingung nih. Ya, akhirnya begitu pada datang muridnya duduk semuanya, beliau bangun. Bilang, "Ya Syekh, kenapa engkau tidur di sini di musim dingin ini?" Lagi dikunciin sama bini. Allah. Itu orang besar. Ya. Sekelasnya. Hakada. Jadi memang ya dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi atau imraatihi falahu minal ajr ka ajri Ayyub ala bala'i. Ya, orang yang sabar dengan perilaku istrinya kan gitu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub. Yang sabar akan musibahnya, balanya dengan penyakit itu. Masya Allah, alhamdulillah tuh tadi udah kita dengerin tuh bagaimana tuh ya kan tipsnya biar suami atau istrinya nggak ngomel-ngomel gitu ya Kak. Jadi memang seperti itu ya, namanya kalau ngomel-ngomel sekali-sekali wajar. Ya, wajar lah. Wajar, hakada.
Terus gimana nih Bib? Misalkan Bib ini ada pertanyaan dari perempuan nih sih Bib, biasanya Bib. Gimana sih Bib kalau misalkan nih laki dia nggak jujur sama bininya nih soal keuangan lah dalam rumah tangga. gitu. Ya yang kebiasa deh kan laki kan rambutnya pendek akalnya panjang. Oh iya. Biasa naruh di dompetnya duitnya diselipin, diumpetin. Itu gimana tuh Bib? Nah, sekarang masalah ini masalah kejujuran dalam rumah tangga ya. Memang dalam hadis ada 3 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Kan gitu. Ada bohong yang boleh, bukan semuanya bohong tuh nggak boleh. Ada bohong yang boleh. Benar. Bahkan di sebagian keadaan wajib berbohong, kan gitu. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, jadi al-kalam lahu maqasid, kan gitu. Omongan itu pasti ada tujuan. Tujuannya Nah, tujuannya ini kemana arahnya? Kalau arahnya ke sesuatu yang mubah, yang boleh. Kalau misalkan dia bisa mendapatkan yang mubah itu tanpa berbohong, haram baginya berbohong. Karena dia bisa mendapatkan dengan kejujuran. Nggak usah pakai bohong. Nggak usah pakai bohong, nggak boleh, haram. Tapi seandainya nggak bisa, harus berbohong, kebohongan di sini jadinya mubah. Jadinya boleh. Karena tujuannya ya magasidnya boleh, mubah kan gitu. Apalagi kalau wajib. Ya seperti misalkan menyelamatkan nyawa orang, ada orang lagi dicari misalkan. Dia bersembunyi di tempat kita. Kita tahu ini orang kalau ketemu bakal dibunuh atau bakal disakiti, dianiaya. Habis deh pokoknya. Habis dah kan gitu. Dan sedangkan dia nggak bersalah gitu. Kecuali kalau dia bersalah, kita ngumpet orang bersalah itu salah namanya. Salah juga. Ya, orang bersalah kita umpetin. Ini orang nggak bersalah misalkan. Kita tahu dia nggak bersalah, kita yakin. Itu wajib. Ada orang datang nanya di mana dia, kita bilang nggak tahu. Ya. Ini wajib. Nah, kalau misalnya kayak begitu Ustaz, Bib, duit laki. Nah sekarang kan yang tadi iya sekarang masalah kebohongan. Yang pertama kan kebohongan fil harb, boleh apa itu dalam peperangan. Al harbu khud'ah kata lo. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi dalam keadaan situasi perang kita bisa berbohong dengan musuh kita, boleh, halal. Yang kedua islah bainan nas, itu untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai. Yang ketiga hadis rajul ma'a zaujati. Nah, ini dia nih. Omongan seseorang terhadap istrinya. Itu boleh berbohong. Boleh. Yang penting tapi niatnya buat kebaikan juga. Ya, tujuannya untuk kebaikan. Kalau orang orang Betawi bilang buat jaga-jaga dah. Karena namanya perempuan takutnya dia pengen minta apa, duit kita kasih semua habis lagi. Itu masalah seperti itu, nggak berhak. Artinya tuh istri nggak berhak mengetahui semua uang suami, dompet suami, istri nggak berhak. Nah, karena yang wajib bagi suami hanya memberikan nafkah kepada istri seperti yang diperintahkan dalam agama. Selebih daripada itu nggak ini. Udah bukan haknya si istri. Bukan istri. Begitu ya, BP. Ya, itu hak suami. Suami mau beri siapa saja, ya kan, mau beli apa aja, ini hak pria. Haknya suami. Haknya suami. Istri nggak bisa ngatur gitu kan. Karena memang dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya enggak? Ar-rijal, laki-laki itu qawwamun, yang mengatur. 'Alan nisa, wanita. Jadi yang bertanggung jawab, yang mengatur, yang mengambil alih semua urusan perempuan adalah laki-laki. Laki-laki, suaminya. Suami. Nah, tadi kan Habib udah nyinggung masalah nafkah nih, Bib ya. Sebenarnya sih ada gak sih Bib nafkah batasan minimal atau maksimal gitu Bib? Kayak Habib yang dibilang kan udah kita kasih tuh. Udah kalau dompet udah istri itu udah bukan di luar haknya istri begitu. Itu emang minimal kita ngasih nafkah buat istri tuh gimana sih Bib? Ada takarannya Bib, minimal gitu Bib. Jadi tuh udah disebut ini udah nafkahin ente begitu Bib. Sekarang masalah nafkah itu kan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya. Liyunfik, agar memberikan nafkah. Ya.
zu sa'atin, orang yang mempunyai keluasan, min sa'atih, daripada keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang sempit penghasilannya, yang terbatas, maka memberi nafkah daripada keterbatasannya. Yang diberikan sama Allah segitu ya segitu. Oleh karena itu para ulama, ini para fuqaha, ahli fikih membagi nafkah ini ada 3. Ya, ada nafkah lil musir, orang yang mampu lah. Ya, berkecukupan. Itu nilainya berbeda dengan mutawasid, orang yang pertengahan, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ada lagi yang mu'sir, orang yang ekonomi sulit. Orang elit kan gitu ya. Ekonomi sulit. Memang ulama di kitab-kitab klasik membagi. Jadi kalau orang kaya ini dibilang wajib memberikan nafkah. Ya, sekarang nafkah itu kan kita terlebih dahulu harus tahu nafkah ini hakikatnya apa kan gitu. Karena nafkah ini ada 2 hakikatnya. Yang pertama hakikat lughawiyah, yang kedua hakikat syar'iyah kan gitu ya. Hakikat dalam bahasa. Ya, kalau bahasa kerennya etimologinya. Etimologi daripada nafkah itu makhudun minal infak, ya. Diambil daripada kata infak. Jadi nafkah ini adalah isim masdar, masdarnya infak. Anfaqa yunfiku infakon. Masdarnya infak, ya. Al-infak maknahu al-ikhraj. Mengeluarkan atau pengeluaran. Ya, wala yusta'mal illa fi khair. Dan kalimat infak ini tidak dipergunakan kecuali pengeluaran untuk kebaikan. Ya. Kalau pengeluaran yang nggak baik itu namanya israf. Wah, boros. Ya. Berlebihan, itu ya. La khaira fi saraf wala saraf fi khair, kan gitu kata Imam Zamakhsyari. La khaira fi saraf, tidak ada kebaikan dalam keborosan. Ya, wala sarafa fi khair, dan tidak ada kata boros untuk kebaikan gitu ya. Jadi kalau buat kebaikan nggak ada kata boros. Apapun yang kita keluarkan itu untuk kebaikan, bukan namanya boros kan gitu ya. Sekarang kalau dari segi hakikat syariah, yang dari syariah tadi ya, dari hakikat terminologi syariat, nafkah itu ismu kullu ma yahtajuhul insan, ya min ta'amin au syarabin, ya au kiswatin au maskanin. Setiap perkara yang dibutuhkan seseorang daripada urusan makan minum, urusan pakaian dan urusan tempat tinggal, itu namanya nafkah. Dalam hakikat syariah, dalam urfi syar'i, dalam terminologi syariat. Nah, itu. Jadi nafkah itu, ya sekarang kata ulama, nafkah yang wajib itu adalah nafkah yaum wa lailah, makanan, berupa makanan, to'am, sehari semalam. Nah, gitu ya. Kalau orang Indonesia nasi, ya, nasi gitu, ya. Kalau takrannya itu, takrannya dibilang tadi takran minimal, iya benar ya. Minimal. Kalau orang misalkan dia orang mampu, kalau dalam kitab klasik dikatakan mudun wa nisfun. Satu mud setengah. Satu mud setengah, ya benar. Iya. Sekarang kalau misalkan zakat fitrah itu 4 mud, 3 liter setengah. 3 liter setengah. Ya, kalau ini seliter setengah. Nah, itu ya, itu nafkah orang yang kaya gitu kan. Itu setiap satu hari semalam. Sehari semalam harus ngeluarin minimal itu 1 mud setengah ada gitu, daripada beras. Jadi dia mesti menyediakan beras 1 mud setengah. Ya, 1 liter lah kan 1 gitu. 1 liter, iya. Ya kan kalau misalkan 4 mud itu 3 liter setengah. Taruhlah 1 liter. 1 liter. 1 liter kita buletin aja 1 liter. Itu dari berasnya. Terus masalah idamnya. Idam tuh lauk pauknya benar. Yang sesuai dengan ya enggak? Dia punya tingkatan, dia punya level. Kalau misalkan dia orang menengah ke atas, orang kaya biasanya kan makannya kan pakai daging kan gitu ya. Kalau dikasih tempe tahu kan nggak mau kan gitu. Iya benar. Ya. Orang kaya dikasihnya teri jengki kan nggak pas gitu. Ya. Melalapan pete lagi. Iya. Jadi lauk pauk yang sesuai dengan keadaan si dan level itu perempuan gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan dia butuh daripada buah-buahan,
Bahkan sebagian ulama mengatakan ya kalau misalkan dia butuh ya, kopi, teh itu harus dicukupi oleh suami kan gitu ya. Jadi semuanya itu termasuk nafkah. Udah termasuk nafkah. To'am ya makanan. Juga alat tobhi ya alat-alat memasak kan gitu. Oh iya peralatan. Kalau misalkan dia memasak sendiri gitu. Kemudian kalau yang pertengahan gitu ya mutawassit dari menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya, lah kalau tadi mudan. Kalau orang kaya mudan 2 mud. Bukan 1 mud setengah, 2 mud. 2 mud. Saya ralat tadi 2 mud ya. 2 mud. Lauknya dengan sesuai sama kemampuan si orang laki deh kan begitu ya, Beb. Yang dia makan sebiasanya. Biasanya. Kan gitu. Hariannya ya. Karena kan kata Rasulullah SAW ketika satu orang ya bertanya, "Fama ya yajibu alaina li azwajina," kan gitu. Kata Rasulullah, "Antu tu'imahum idza tu'imta wa taqsuhum idza tasaita," kan gitu. Kamu memberi makan seperti yang kamu makan, kamu memberi pakaian seperti yang kamu pakai. Ya. Walakum alaihinna ya. Dikatakan dalam hadis walahunna alaikum ya. Dikatakan kiswatuhunna bil ma'ruf. Bukan gitu. Artinya pakaian dan makanan yang baik. Nah, gitu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud tadi. Hakadha gitu. Berarti juga kan tadi Habib juga udah bilang ya kalau tergantung dari si orang lakinya juga ya, Beb ya. Iya. Kalau misalkan kemampuannya dia itu kan istilahnya tuh zaman dulu ukurannya kan gitu. Yang orang kaya 2 mud, yang orang pertengahan 1 mud setengah. 1 mud setengah. Kalau orang miskin itu 1 mud kewajibannya kan gitu. Jadi sebenarnya sekedar kemampuan si suami. Kemampuannya bagaimana? Jadi nggak bisa Jadi di dimaksain kelas juga mana ya. dia? Di kalau misalkan dia di kelas menengah ke bawah ya ininya dia liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Iya. Walladzi qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, begitu aja. Kita kembali kepada ayat surat At-Tolak tadi. Orang yang mampu, yang mempunyai keluasan ya memberikan nafkah dengan keluasannya. Tapi kalau orang yang qudira alaihi rizquhu yang sempit penghasilannya ya falyunfik mimma ataahu Allah. Maka dia memberikan nafkah sesuai yang Allah berikan. La yukallifullahu illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah memaksakan satu jiwa kecuali apapun yang dia kasih sama jiwa tersebut. Ya. Saya ja'alallah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan akan kemudahan. Kata. Tadi makanannya, terus Kak Habib juga tadi bilang kiswatu. Pakaiannya. Pakaiannya gimana tuh, Beb? Kiswatu faslut tamkin. Jadi yang masalah pakaian ini kalau ulama ahli fikih mengatakan wajibnya suami itu memberikan pakaian kepada istri setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Gitu ya. Karena ada fasl tamkin namanya, ada musim panas, musim dingin kan gitu. Indonesia 2 musim ya, Beb ya. Musim hujan, musim panas. Karena kan ada musim dingin, musim panas. Jadi misalkan dia masuk musim dingin, suami harus memberikan pakaian musim dingin supaya nggak kedinginan istrinya. Kalau masuk musim panas, pakaian musim panas supaya nggak kegerahan kan gitu. Kegerahan. Karena kiswah fasl tamkin. Jadi kalau masalah pakaian itu dalam kitab fikih dikatakan setahun 2 kali. Wajib itu ya. Wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri. Khususnya untuk di pakaian itu. Ini yang wajib ya. Kalau suaminya memberikan setiap bulan atau setiap minggu, setiap hari itu udah urusan dia. Bagaimana kemampuannya dia kemampuannya. juga. Ya? Tapi ini yang kalau yang wajib. Paling wajib itu. Karena yang wajib ini kalau nggak ditunaikan bisa nuntut si perempuan ke hakim. Bisa minta-minta juga cerai lagi. Iya, fasakh. Oh, fasakh. Fasakh itu bisa hakim memutuskan. Nah, itu ada hukumnya dalam kitab fikih ya. Panjang itu hukumnya jika dijelaskan. Yang ketiga maskan ya, maskan itu tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudkum. Kan gitu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudtum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya berikanlah tempat tinggal kepada mereka, istri-istrimu ini, ya di tempat tinggal kalian, kan gitu ya.
Fala tudharuhunna litudayyiqu 'alaihinna. Janganlah kamu menyempitkan mereka agar menjadikan bahaya untuk mereka. Istri. Jadi ke istri kita nih, misalkan kita punya istri 2 nih. Kalau dicampur berantem nggak boleh kita campur, haram. Waduh. Mesti dipisahin. Apakah dikontrakin yang satu atau yang satu dibeliin rumah kan gitu. Atau 2 yang ngontrak, yang penting dipisahin. Karena kalau dicampur bisa jadi berantem, jadi ribut. Kan gitu. Nah, nggak boleh. Berkelahi mulu ya. Kecuali kalau nggak ribut, boleh dicampur gitu. Sekalipun satu tempat tidur bertiga. Wow. Tapi makro ya. Makro ya. Makro berhubungan sama istri yang satu, di depan istri yang satu makro. Tapi boleh gitu. Boleh. Halal ya. Aduh. Masya Allah ya Bib ya. Iya, begitu. Jadi tadi nafkah yaum wa laila, makanan dan pakaian dan tempat tinggal itu. Juga wajib alat-alat kecantikan, alat kebersihan itu wajib. Itu mau nanya juga tuh Beb, skincare tuh kayak gitu tuh Beb. Skincare. Produk kecantikan. Tapi kan sesuai dengan kelasnya. Kelasnya ini perempuan, enggak? Kalau kelas yang menengah ke bawah kan, ya beli aja di kaki 5 kan gitu. Ya, pasar impres banyak ya Beb. Pasar impres. Kalau kayak ke salon kan juga kan suka tuh ya Kak. Kalau yang ini kan bisa belinya di Revlon di mana kan juga. Benar. Juga alat-alat kebersihan, sabun apa segala macam. Pokoknya kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari termasuk nafkah juga itu ya. Dan kalau misalkan si istri butuh pembantu harus disewakan pembantu oleh suami. Kalau misalkan dia ini biasa pakai pembantu di rumahnya dulu. Di rumahnya waktu masih perawan, ada pembantu yang ngurusin. Nah, suami harus wajib memberikan pembantu kepada si istri. Atau istri lagi sakit, misalkan dia nggak lagi memang dia nggak bisa pakai pembantu, cuma dalam keadaan sakit, wajib si suami menyewakan pembantu buat istri. Oh begitu, Be. Tapi kalau misalkan dia tadinya nggak biasa pakai pembantu di rumahnya, biasa kerja sendiri, ya nggak. Ini nggak wajib bagi suami menyewakan pembantu. Gitu. Kalau misalkan begini, Bib, tadi kan Nabi bilang wajib gitu, Bib. Nah misalkan nggak taunya si laki ini ekonominya kurang nih, Bib, buat nyewa pembantu. Gimana itu, Bib? Nah ini. Nikahin orang yang Masya Allah nih, perempuannya nih misalkan. Itulah kalau dalam hukum fikih, si perempuan bisa mengajukan fasakh ke hakim. Ya bisa menggugatan fasakh. Karena nikah ini ada, yang membatalkan nikah ada cerai, ada fasakh. Kalau cerai ini dari suami. Dari suami. Ya, iya benar. Cerai dari suami. Suami yang melafatkan cerai, gitu. Talak kepada istrinya. Tapi kalau fasakh ini dari hakim. Putusan hakim. Putusan hakim. Vonis hakim fasakh. Suami nggak bisa apa-apa udah. Kalau udah vonis hakim fasakh, udah. Kuat juga tuh berarti. Iya. Dan ada ininya, nggak bisa langsung fasakh. Namanya hakim tuh harus meninjau, banyak yang harus ditinjau. Ada syarat-syaratnya juga gitu. Insya Allah. Berarti emang luas juga nih Bib, perkara kayak beginian. Oh iya. Makanya luas, iya. Jangan sembarangan yang ini belum yang. Tapi dia kalau masalah-masalah begini, kalau perempuan nggak tahu, diem aja udah. Ya, nonton YouTube begini jadi tahu. Kita jadi khawatir juga. Iya, tapi ya, itu kan dari segi hukum. Tapi kalau misalkan dia ini ridho, rela sama suaminya, itu kan sesuatu yang Masya Allah. Ya nggak, luar biasa. Udahlah. Ya nggak. Keredoan istri juga. Keredoan juga kan gitu. Namanya saling mencintai ya Kak. Terus gimana nih Bib, kalau misalkan Bib ada, gimana sih hukumnya Bib? Istri mencari nafkah juga nih Bib, menurut Habib Bib. Nah ini, ya ini. Istri mencari nafkah. Dia kerja juga. Gitu. Iya, itulah yang menjadi masyakil ya, menjadi kebanyakan masalah di zaman sekarang ini perempuan mencari nafkah. Padahal Allah bilang apa? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini istri Rasulullah SAW. Ya Allah perintahkan apa? Qarna fi buyutikunna. Diam, tinggal di rumah. Ya, jangan kamu tabarruj. Tabarruj itu membuka aurat seperti orang-orang zaman jahiliyah dulu. Nah, sekarang begini ya, akhi. Sekarang kalau istri nyari nafkah, ya. Padahal nafkah ini kan yang wajib suami yang memberikan, bukan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayatnya jelas. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna yang harus menanggung. Ya. Perempuan.
bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan keutamaan yang Allah berikan satu sama lain. Allah mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Mengapa Allah menjadikan laki-laki ini sebagai pemimpin di rumah tangga, menjadi qawwam, ya artinya yang bertanggung jawab penuh, yang mengelola rumah tangga. Karena Allah memberikan apa? Kelebihan bagi laki-laki atas perempuan. Laki-laki apa yang lebihnya? Din, agamanya, akalnya. Karena perempuan itu nakisatu aklin wa din, kata Rasulullah SAW. Perempuan itu kurang akal, kurang agama. Kurang akalnya itu ya akalnya kurang perempuan kan gitu, terbatas kan gitu. Agamanya juga kurang, artinya kenapa? Dia bisa 1 bulan itu ada waktu dia libur ibadah. Kan kurang ini kan. Kalau misalkan laki-laki full 30 hari sholat, perempuan nggak 30 hari sholat. Itu kurangnya maksudnya di sini. Di agamanya di situ. Laki-laki full 30 hari puasa Ramadan, perempuan pasti kurang kan gitu. Ada kurang. Itulah nakisatu aklin wad din, kata Rasulullah. Kurang agama, kurang akal. Ya, jadi kelebihan laki-laki itu pertama dalam agama, dalam hal akal, dan dalam hal salabah, artinya kekuatan fisik. Laki-laki pasti lebih kuat kan gitu. Kalau perempuan kan lemah fisiknya. Kan gitu. Jadi yang wajib untuk mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya, itu nas Al-Quran. Jadi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Oh, istri nyari nafkah, laki-laki di rumah. Ini namanya terbalik. Nah, ini akan menimbulkan bahaya luar biasa. Karena kalau misalkan istri cari nafkah, ya, yang tadi itu akalnya kurang perempuan, agamanya kurang. Dia cari nafkah, dia kerja. Laki-laki nganggur di rumah. Laki-laki ya ibarat kata dibiayai oleh istri dah kehidupannya. Nah, sekarang ini istri merasa membiayai suami, pasti ada rasa gimana gitu. Boleh kayak lu kayak enak-enak banget lah istilahnya gitu. Ya enggak? Bisa begini, Bib, angkat dagunya. Nyari duit juga kan gitu laki-laki. Nah, ditakutkan nanti namanya perempuan ya di tempat kerjaannya kenal sama laki-laki. Ya, akhirnya kan gitu namanya bisa cinlok lah istilahnya gitu. Nah, itu banyak perselingkuhan tuh sebab daripada itu. Perempuan dibiarkan cari nafkah, kerja di kantor, kerja di mall, kerja di mana-mana, akhirnya dia bergaul sama laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya. Karena namanya di tempat kerja kan nggak bisa kita diem-dieman aja. Kan mesti harus bersosialisasi kan gitu. Bersosialisasi. Itulah yang menjadikan muskilah banyak masalah di situ. Perselingkuhan akhirnya. Perselingkuhan banyak. Ya. Apalagi laki-lakinya ini laki-laki yang nakal kan gitu. Waduh. Ini laki lo tuh nggak kerja, ngapain lo tongkrongin istilahnya gitu. Udah tinggalin aja. Ada omongan yang begitu tuh. Nggak berguna kan gitu. Nah, itulah. Naudzubillah. Oleh karena itu kalau bisa jangan kerja deh. Ya, rijal yang wajib memberi nafkah yaitu laki-laki. Suaminya. Sekalipun perempuan cari nafkah, artinya perempuan punya penghasilan. Sekarang kan banyak perempuan misalkan dia dagang online. Di rumah tapi dagang, penghasilannya banyak kan gitu. Istri ini misalkan nggak seperti itu, penghasilan lebih di bawah si istri, si suaminya. Misalkan suaminya ngojek. Iya benar. Enggak, istrinya dagang online, kalah penghasilan suami. Tetap si suami wajib memberi nafkah kepada istri, nggak gugur kewajiban nafkah. Nggak gugur, tetap tuh ya biar kata. Tetap wajib. Nah, Bib, tadi kan Habib kan bilang kalau bisa jangan kerja deh, perempuan cari nafkah gitu. Kalau misalkan yang istrinya ini jadi seorang guru, Bib, jadi ngajar gitu, Bib, karena banyak juga nih bu guru ya kan di sekolah-sekolah itu gimana, Bib? Iya, itu lain lagi, itu ustazah itu. Ya. Yang penting begini, yang penting di tempat dia bekerja tidak campur sama laki-laki gitu aja. Karena seorang laki itu harus apa? Harus ghayur, harus pecemburu. Kalau nggak ada cemburu namanya dayus. Ya, ad-dayus la yadkhulul jannah. Ya. Orang yang dayus ini nggak akan masuk surga. Ya. Wala yajidu rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Cium baunya aja kagak apalagi masuk. Itu orang yang dayus. Tapi itu orang dayus allazi yukirul khubutha fi ahli baitihi. Laki-laki ya yang mengizinkan kemaksiatan pada keluarganya, itu namanya orang dayus.
ya, istrinya maksiat, ketemu sama laki-laki, ngobrol sama laki-laki, ya bercengkrama sama laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, dia diam aja, nggak ada cemburu, itu namanya dayus. Atau anak perempuannya, ya, anak perempuannya Keluyuran. diboncengin sama orang laki-laki, dia diam aja, kayak biasa aja, itu namanya dayus. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga orang begitu. Ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum, baru masuk surga dia. Wow. Mustahil artinya. Mustahil. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia jadi guru, ya, teman-teman kerjanya perempuan semua, nggak ada ikhtilat, nggak ada percampuran antara laki-laki perempuan, ini boleh-boleh saja. Yang penting dia mengizinkan untuk keluar rumah si istrinya tadi. Kalau tanpa diizinkan ya nggak haram. Ya, haram juga. Gitu. Terus gimana sih Bib? Kalau boleh gak sih Bib, istri nih Bib, ngasih uang ke orang tuanya dia, pakai duit si laki, pakai duit suaminya, itu gimana? Dengan izin suami boleh. Harus dengan izin suami. Dengan izin suami. Tapi kalau nggak pakai izin suaminya, Haram. Haram ya Bib Haram, ya? haram. Jadi kayak begitu tuh. Ya maaf kadang-kadang kan ya perempuan ini nggak tahu hukum ya Bib, main bagi-bagi dia mentang-mentang dia dibagi. Harus izin dengan suami. Kecuali kalau suami sudah tamlik. Artinya sudah memberikan hak milik kepada istri. Nih saya bagi kamu duit. Ini buat kamu. Ya. Itu namanya sudah tamlik dia. Sudah memberikan kepemilikan kepada si istri. Nah, bebas dia. Bebas. Bebas dia mau ngasih juga. Tapi kalau masih uang suami belum melafatkan tamlik. Oh. Misalkan ngambil dari dompet suami atau dari berangkas suami, ini haram. Tanpa seizin suami. Kalau diizinin nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kan tadi Abib udah bilang kayak gitu ya gak? Terus sekarang kalau misalkan ada nih Bib, kan banyak juga istri keluar nih tanpa izin suami, dia misalkan lakinya pergi ke kerja ya kan, bininya tahu-tahu ngumpul sama temennya Bib, tapi dia nggak bilang-bilang Bib, takut. Itu namanya tabar nusyuz. Nusyuz itu khurujuz zaujah an ta'atiz zauj. Keluarnya seorang istri dari ketaatan suami. Itu namanya nusyuz. Yang dinamakan nusyuz ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, apabila si istri menolak untuk berhubungan badan dengan suami. Suaminya ngajak, istrinya nolak. Istrinya nolak. Enggak, dalam keadaan sehat, dalam keadaan suci. Enggak ada halangan. Iya, enggak ada halangan. Dia menolak. Ini namanya nusyuz. Nusyuz. Yang kedua, kalau dia keluar tanpa izin suami. Yang kedua perkara ini minal kabair, termasuk dosa besar. Dan yuskitun nafaqah, menggugurkan nafkah. Jadi ketika istri nusyuz gitu, istri keluar daripada ketaatan suami, suaminya nggak wajib memberinya nafkah, udah gugur nafkahnya. Gitu. Itu dua tadi, menolak berhubungan, dan yang kedua keluar rumah tanpa izin. Tuh bahaya. Atau gitu ya memasukkan orang tanpa izin suami ke dalam rumah, dalam keadaan suami tidak ada di rumah, begitu. Itu namanya nusyuz. Nah, tuh kan udah Habib udah dijelasin tuh kayak gitu tuh. Banyakan kan juga perempuan tuh suka kayak gitu tuh kadang-kadang tuh. Jangan sampai tuh ya. Kita udah dengerin sendiri nih sama dari Habib nih. Gimana hukumnya tuh kalau istri keluar tanpa izin suami ya? Iya, harus izin. Kecuali mungkin yang sudah ulima ridhahu. Suami udah pasti ridho deh. Udah pasti ridho, misalkan ke tukang sayur. Atau biasa emang udah rutinitas kan, udah pasti ke tukang sayur itu nggak pakai izin lagi nggak apa-apa, ulima ridhahu. Tapi kalau tanpa ada izin suami, dia nggak tahu izin suami ridho apa nggak boleh, harus izin. Kecuali emang suaminya udah alamat ridho aja gitu ya, baru nggak apa-apa. Nah terus Bib, gini Bib, ada pertanyaan nih Bib. Ini anak muda sebelum dia nikah rajin ke majelis taklim nih Bib, rajin pengajian lah begitu ya. Giliran dia udah nikah ya Bib ya. Sambil minum boleh ya, sambil minum ya? Sambil minum. Jadi setelah udah nikah, dia malah jarang ngaji. Jadi pas ditanya, kenapa sih ente kok kagak jarang ngaji, jarang kelihatan lagi sekarang? Katanya, ini habis aneh nggak enak, bini aneh suka bilang, ngapa sih bang? Mengapa majelis mulu begitu? Gimana itu Bib, hukumnya Bib? Wali zaujika alaika haqqan kan gitu. Istrimu punya hak juga atas dirimu. Artinya kalau kita ini, istri kita punya hak atas diri kita. Artinya mungkin dia pengen kita bersamanya. Karena gitu. Allah nggak menuntut semua waktu kita untuknya.
Ya, li rabbika 'alaika haqqan, wa li zaujika 'alaika haqqan, kan gitu. Ada ininya. Ada porsinya ininya, masing-masing. ada hak-hak tersendiri. Misalkan kita hadir majelis, tadinya setiap malam. Begitu nikah, kita kan sibuk dengan urusan suami istri. Iya. Jadinya seminggu sekali. Yang penting kan masih hadir majelis. Nggak hilang sama sekali kan gitu. Tapi kalau misalkan dia ini hadir majelisnya untuk menuntut ilmu yang wajib, ya wajib. Si istri nggak boleh melarang. Tapi kalau cuma majelis-majelis ya seperti majelis maulid, majelis-majelis ya tahlilan, ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah itu. Nggak masalah ya Bib. Kecuali kalau majelis ilmu yang wajib. Si sang suami ini masih kurang pengetahuan tentang agama. Masih banyak yang ketahui tentang agama. Dia harus ngaji, hadir majelis. Istri nggak boleh ngelarang. Kalau istri ngelarang ya suami pergi nggak apa-apa, nggak dosa. Sekalipun suami istri ngelarang suami pergi, nggak ada dosa gitu kan? Karena kan Emang kalau boleh tahu Bib, hak-hak suami atau hak istri dalam rumah tangga itu apa nih sih Bib? Kan tadi Habib juga bilang itu ada haknya juga kayak gitu. Itu kayak salah satunya gimana sih Bib? Bisa nggak Bib jelasin? ilmu asyara bil ma'ruf. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Ya kan kalau seorang istri, kalau hak suami ya harus ditunaikan oleh istri. Hak istri harus ditunaikan oleh suami. Nah, hak istri pada suaminya ada 4. Yang pertama mahar. Mahar. Ini ketika awal pernikahan, mahar. Iya. Ya, mahrul mithil atau mahar musamma. Mahar yang setaraf atau mahar yang diminta oleh istri. Yang kedua nafkah. Tadi yang saya sebutkan. Iya benar tadi. Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan baik, tidak memukul, tidak mencaci maki, tidak menyakiti fisik istri, tidak menyakiti daripada perasaan istri. Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Ya. Dan yang keempat, kalau dia punya 1, ya udah nggak ada yang keempat. Kalau dia punya 2, namanya hakul qasam, hak menggilir. Ya, kalau punya istri 2 ada hak qasam namanya, gilir. Itu 4 perkara. Gantian deh gitu ya Bib. Terus gimana sih Bib kalau misalnya Bib hukum istri menceritakan aib suami ke orang tua istri nih Bib? Oh, itu haram ya. Kan itu ada riba. Ya, itu namanya riba kan gitu. Jangankan aib suami, aib orang lain nggak boleh kita ceritakan kepada orang, itu gibah namanya kan? Apalagi suami kita, ya kan. Bahkan amanah itu tidak menceritakan artinya isi daripada rumah tangga kepada orang lain, apalagi yang berhubungan dengan hubungan seksual kan gitu, nggak boleh diceritakan sama orang lain. Biar suami juga sama, nggak boleh nyeritain tafasil, artinya itu perincian daripada hubungan seksual jadi dengan istri, itu haram. Ya kadang-kadang kan maaf ya Bib, bukannya ini Bib ya, ada aja gitu kan kita penuh. Jadi istrinya nih suka apa ya bilangin keburukannya si laki lah, udah gitu sama orang tuanya. Gitu Bib. Jadi kan juga inilah yang menjadikan rumah tangga itu kebanyakan letak daripada ya ikut campur orang tua. Ikut campur orang tuanya. Makanya orang tua ini bahkan dikatakan man farraqa baina zaujain farraqallahu bainahu wa bainal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadikan perceraian antara 2 suami istri, artinya yang menyebabkan terjadi perceraian antara 2 pasang suami istri gitu ya, maka Allah akan ceraikan dia dengan surga nanti pada hari kiamat, sekalipun itu ibu daripada si istri. Itu ada hukumnya. Kecuali kalau suaminya ini suami yang nggak istiqomah, itu lain lagi. Suaminya fasik deh. Fasik. Ya. Terus Bib, gimana sih Bib? Misal hukum istri lebih mementingkan orang tuanya daripada suami nih Bib. Misalkan si istri lebih ikutin omongannya orang tuanya lah ketimbang ikutin omongannya si suaminya nih Bib. Nah, gimana itu Bib? Itu kan itu, banyak Bib zaman sekarang. Iya Bib. Salah, karena kan ketika seorang menikah perempuan, dia wajib taat kepada suami, bukan kepada orang tua lagi. Bukan pada orang tua lagi ya Bib. Iya. Kepada suami wajib taat. Jadi nggak boleh mementingkan. Bahkan yang cerita
seorang perempuan yang suaminya musafir. Kemudian ayahnya sakit. Ya padahal rumahnya di atas dia, ibunya, bapaknya di bawah. Dia mau turun ke bawah doang. Izin sama Rasulullah, gimana? Kata suami saya nggak boleh turun sebelum saya pulang. Pesan suaminya. Pesan suaminya. Kata Rasulullah, ati zaujatak. Ati zaujak. Taati suamimu. Ya, sampai meninggal dunia. Ya enggak. Minta izin lagi sama Rasulullah, ati zaujak. Ya, taati suamimu sampai dikuburin selesai. Dia nggak turun dari kamarnya di atas karena nggak diizinin sama suami. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan orang tuanya yang meninggal dunia ke dalam surga keberkahan daripada taatnya dia kepada suami. Taatnya seorang istri kepada suaminya. Luar biasa. Walaupun tuh orang tuanya udah sakaratul maut tuh BP. Iya, akhirnya itu makanya luar biasa haknya suami kepada terhadap istrinya. Luar biasa. Kan kata Rasulullah, kalau seandainya diperbolehkan untuk aku memerintahkan sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kan gitu. Iya benar, kita pernah dengar tuh. Dari saking besarnya itu hak suami terhadap istri. Alhamdulillah tuh tadi kita udah dengerin tuh segala perhara persoalan rumah tangga dari Habib Ahmad bin Smith.